Saya dulu aja waktu belum kenal sunnah ya, saya malas sebenarnya, malas karena ada kajian di situ, ada di Jogja. Saya nggak mau, tapi ada seorang ikhwan yang sabar, dia bilang, ayo mas, kita ke sana. Enggak, ke sana aja loh. Dia paksa-paksa sampai saya merasa nggak enak, sampai saya harus duduk di kajian di salah satu ustadz di Jogja. Ini salah satu sebab hidayah. Saya sudah nggak mau, dia paksa. Kali ketemu saya di masjid, ayo coba, saya jemput, saya antar, dia antar saya ya. Antar sampai saya merasa nggak enak, sampai akhirnya saya ke sana ngobrol sama sang ustadz, ternyata ustadznya nyaman, akhirnya saya ikut kajian, akhirnya jadi begini. Maksud saya di antaranya karena saya sudah dengar yang nggak enak tentang sunnah. Oh, gini beginilah, inilah. Jadi saya sudah antipati sebelumnya. Ini tuh saya alami sendiri. Saya antipati, tapi ada satu ikhwan yang ya udah nggak usah dengar. Coba dulu deh, dia paksa sampai saya nggak enak sama dia. Saya datang dengan merasa tidak enak, tapi ya daripada dia marah, mending saya hadir aja. Ya saya ingin tahu sih juga. Akhirnya timbul kepo, ingin tahu. Akhirnya nyaman. Akhirnya apa? Nyaman ya. Namun di sana ada hal-hal yang menghalangi hidayah, yang menjadikan seorang akhirnya tidak menyambut hidayah tersebut, ya, meskipun sebab-sebab hidayah sudah sangat banyak ya. Saya akan sebutkan beberapa sebab penghalang hidayah ya. Yang pertama, terhalanginya seorang dari hidayah karena kejahilan. Karena apa? Karena kejahilan. Banyak orang benci dengan Islam karena tidak tahu tentang hakikat apa? Islam. Banyak orang benci dengan sunnah karena tidak tahu hakikat apa? Sunnah ya. Maka dikatakan pepatah, an-nasu a'da'u ma jahilu ya. Manusia itu adalah memusuhi apa yang dia tidak tahu. Manusia memusuhi apa yang dia tidak. Kalau dia tidak tahu, tidak kenal, maka tak sayang ya, maka dia musuhin. Maka di antara sebab seorang terhalang hidayah tidak mau belajar. Kalau dia belajar, dia mengetahui, mendalami, maka dia akan menyambut hidayah tersebut. Ya. Alhamdulillah banyak kita dengar orang-orang non-Muslim yang kemudian belajar Islam, ya. Kemudian akhirnya mengenal Islam melalui tulisan-tulisan, artikel-artikel. Akhirnya banyak di antara mereka yang masuk apa? Islam. Karena kalau yang mereka dengar, ya beda. Mereka mendengar Islam itu begini. Setelah mereka membaca, mereka berinteraksi dengan orang Islam, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Maka ini terkait kufur kepada Islam. Demikian juga terkait dengan sunnah, butuh belajar. Ya, banyak orang memusuhi ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW karena tidak tahu ya, tidak tahu. Tapi kalau mereka duduk di majelis ilmu, mereka mempelajari, mereka mendengar, mereka menilai ya dengan hati yang bersih, maka banyak di antara mereka akhirnya senang dengan sunnah dan akhirnya mengikuti jalan sunnah. Maka di antara hal yang menghalangi seorang dari hidayah, tidak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau mengetahui. Ini adalah nau'un minal i'rad, salah satu bentuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau, saya enggak mau hadir, saya enggak mau dengar, saya enggak mau baca sedikit pun, enggak mau ya. Sehingga tetap memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya. Ya. Padahal kalau dia tahu, dia akan nyaman di dalam kebenaran tersebut ya. Makanya saya dulu aja waktu belum kenal sunnah ya, saya malas sebenarnya, karena ada kajian di situ, ada di Jogja. Saya nggak mau, tapi ada seorang ikhwan yang sabar, dia bilang, ayo mas, kita ke sana. Enggak, ke sana aja lah. Dia paksa-paksa sampai saya merasa nggak enak, sampai saya harus duduk di kajian di salah satu ustadz di Jogja. Ini salah satu sebab hidayah. Saya sudah nggak mau, dia paksa. Kali ketemu saya di masjid, ayo coba, saya jemput, saya antar, dia antar saya ya. Antar sampai saya merasa nggak enak, sampai akhirnya saya ke sana ngobrol sama sang ustadz, ternyata ustadznya nyaman, akhirnya saya ikut kajian, akhirnya jadi begini. Maksud saya di antaranya karena saya sudah dengar yang nggak enak tentang sunnah. Oh, gini beginilah, inilah. Jadi saya sudah antipati sebelumnya. Ini tuh saya alami sendiri. Saya antipati, tapi ada satu ikhwan yang ya udah nggak usah dengar. Coba dulu deh, dia paksa sampai saya nggak enak sama dia. Saya datang dengan merasa tidak enak, tapi ya daripada dia marah, mending saya hadir aja. Ya saya ingin tahu sih juga. Akhirnya timbul kepo, ingin tahu. Akhirnya nyaman. Akhirnya apa? Nyaman ya. Oleh karenanya salah satu sebab tertolaknya hidayah karena
tidak mendalami, tidak mengetahui, hanya mendengar dari sisi yang buruk-buruk tanpa mempelajari hakikat sesuatu tersebut. Tapi yang kedua di antara sebab penghalang hidayah adalah al-jalisus su', yaitu teman yang buruk. Itu circle yang buruk. Dan ini juga adalah salah satu sebab utama ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana seorang menyesal masuk neraka gara-gara temannya. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula, dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak orang zalim akan menggigit tangannya, itu menunjukkan penyesalan, jengkel, nyesal ya. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, dia berkata seandainya saya dulu mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, kenapa saya dulu tidak menjadikan si fulan, kenapa saya menjadikan si fulan sebagai teman? Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari petunjuk ba'da idh ja'ani, setelah petunjuk datang kepadaku. Ini teman buruk ini membuat dia tersesat gara-gara salah berteman, gara-gara salah circle ya. Jadi ternyata di akhirat ada orang yang masuk neraka gara-gara ngikutin apa? Temannya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman ya. Padahal Allah jadi teman, akhirnya mengikuti dia, akhirnya masuk neraka jahanam ya. Karena pertemanan itu mengharuskan adanya sinkronisasi ya. Makanya sebenarnya berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ya. Kalau kau ingin tahu seseorang, enggak usah tanya tentang dia, tanyalah tentang teman dekatnya siapa. Ya. Fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Sungguh teman itu hanya mengikuti temannya saja. Ini perkataan seorang penyair. Jadi kalau mau tahu tentang seorang, enggak usah tanya-tanya temannya modelnya apa. Dia pasti mirip dengan apa? Temannya. Dan Rasulullah SAW berkata, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama teman dekatnya. Khalil maksudnya teman sahabat dekatnya. Maka seorang hendaknya milah-milih, memfilter siapa yang mau dijadikan teman. Karena kalau kita sering jalan sama dia, entah kita terpengaruh dia, entah dia terpengaruh kita. Pasti sinkron. Kalau nggak sinkron, kita nggak bisa berteman dengan dia. Ya, kalau kita lemah, ya, syakhsiyah itu kepribadian kita lemah, kita ke bawah. Kita ke bawah. Hanya mengikuti jalan teman tersebut. Ya. Karenanya para ulama menyebutkan dia sebab Abu Talib tidak dapat hidayah karena atau terhalang dari hidayah karena temannya. Padahal di akhir hayat dia hampir dapat hidayah. Ketika sakit keras, maka datanglah Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi pamannya. Ya. Maka setelah perjalanan sekian lama, ya Rasulullah sejak dapat diangkat menjadi seorang Rasul, dia dan Abu Talib wafat pada tahun 10 kenabian. Itu 10 tahun dia mengenali dakwah Muhammad SAW, dan 10 tahun tersebut dia membela dakwah Nabi SAW, dan dia tahu benar tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya dia pernah menunjukkan ya pembelaan dia kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bidarbatin hatta uwassada fit turabi dafina." Kata dia, demi Allah, mereka tidak bakalan bisa mukul engkau wahai ponakanku sampai aku masuk liang lahat baru mereka bisa pukul engkau. Ya. Pernyataan luar biasa ya. Saya akan bela mati-matian. Dan dia tahu tentang kebenaran dakwah Nabi SAW. Dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-malamatu wa hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kata Abu Talib, sungguh aku telah tahu agama terbenar adalah agama Muhammad dari seluruh agama-agama orang-orang. Jadi Abu Talib dia seorang pedagang, dia sudah melihat berbagai macam model agama. Dia sering ke negeri Syam. Dia tahu agama Yahudi, dia tahu agama Nasara, dia tahu agama Majusi, dia tahu agama musyrikin penyembah berhala, dan dia tahu agama Muhammad, dia tahu model-model agama. Dia mengatakan, aku telah mengetahui seluruh agama dan aku tahu agama yang terbaik agamanya ponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaulal malamatu, kalau bukan karena cercaan, wahidaru masabbatin, karena untuk menghindari cacian, la wajadtani samhan bidzaka mubina, sungguh kau telah dapati aku akan jelas-jelas masuk Islam. Dan Nabi SAW tetap semangat mendakwahi pamannya ya. Sampai ketika akhir hayatnya, maka Rasulullah SAW pun datang jenguk pamannya. Maka Rasulullah berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Suatu
statement yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ngomong ini aja la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Sampai sebagian ulama mengatakan seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka kedudukannya mungkin sejajar dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan mungkin lebih. Ya, kalau dia masuk Islam. Ya. Karena Rasulullah bilang, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Ya. Kenapa? Karena jasanya luar biasa. Yang rawat Nabi masih kecil siapa? Abu Thalib. Abu Thalib yang ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diboikot oleh orang-orang Quraisy, Nabi tinggal di mana? Di Syaib Abi Thalib, yaitu di tempat wilayah daerah milik Abu Thalib situ. Dan seluruh Bani Hashim, kafir maupun muslim, bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa namanya? Karena hamiyah, itu karena kesukuan. Yang memimpin pembelaan tersebut Abu Thalib. Sabar hidup susah bersama Nabi selama 3 tahun. Ya, diboikot ya oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ya. Enggak ada yang berani mukul Nabi sedikit pun ketika Abu Thalib masih hidup. Jadi jasanya luar biasa. Seandainya dia masuk Islam, mungkin kedudukannya di surga sejajar dengan Abu Bakar dan Umar atau mungkin lebih daripada itu. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena ada temannya ketika itu. Kata Rasulullah SAW, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi andallahi. Pamanku ucapkan la ilallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Tiba-tiba ada Abu Jahal dan ada temannya satu. Mereka berdua berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aada, maka Rasulullah ulangi lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha, aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'aada, keduanya temannya tadi ngulangi lagi. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib, maka akhir hayatnya dia di atas agama Abdul Muttalib. Seandainya Abu Jahal dan temannya tidak hadir, kira-kira Abu Thalib masuk Islam enggak? Masuk Islam. Hah? Kenapa? Seandainya temannya enggak datang tadi, kira-kira Abu Thalib masuk Islam enggak? Masuk Islam. Enggak ada. Insyaallah ya. Cuma ada 2 orang ini, repot. Dia mau bilang Islam nggak enak sama 2 temannya. Kalau temannya nggak ada 2, antara dia dengan Nabi aja selesai. Tapi nggak ada teman 2 aja, dia nggak enak ya. Ini teman lama gimana? Teman gua. Akhirnya masuk neraka. Meskipun nerakanya yang paling ringan. Dia satu-satunya orang kafir yang berhak mendapatkan peringanan azab. Hukum asal orang kafir nggak dapat peringanan azab. Ya. Walladzina kafaru lahum nahur jahannam. Ya. Wala yukhaffafu anhum min adabiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tidak akan diringankan azabnya. Ya. Tidak ada orang kafir diringankan azabnya tidak akan diringankan. Kecuali siapa? Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib sudah meninggal, Ibnu Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Apa yang bisa kau lakukan terhadap pamanmu? Innahu kana yahutulaka wa yaghdabu laka. Dia dulu melindungimu, dia dulu marah karena engkau. Apa ada enggak bisa yang kau lakukan buat pamanmu? Karena Abu Thalib saudaranya Al-Abbas ya, sama-sama pamannya Nabi. Al-Abbas bin Abi Thalib paman Nabi, Abu Thalib paman. Jadi tanya gimana? Kakak kita tuh gimana? Bisa enggak kau bantu wahai ponakan? Maka dia mengatakan, "Laula ana lakana fi darkil asfala minan nar. Huwa fi dahdahin minan nar." Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka jahanam yang paling bawah. Kenapa Abu Thalib kalau bukan karena syafaat Nabi berada di neraka paling bawah? Karena dia sudah tegak hujjah kepada dia seluruh hujjah. Dia tahu benar Muhammad SAW, dia tahu kebenarannya, dia kenal betul Muhammad ini ponakannya, dan dia tahu benar mukjizat Nabi, dia tahu semuanya. Tapi masih ngeyel. Harusnya di neraka yang paling apa dah? Dasar. Tetapi karena laula ana, kalau bukan karena aku, neraka paling dasar. Tapi kata Nabi, huwa fi dahdahin minan nar, dia berada di percikan api neraka. Dahdah itu adalah sungai yang surut. Kalau seorang berjalan maka airnya cuma sampai di kakinya, tidak sampai melebihi mata kaki. Maka dalam sebagian riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanan nasi adaban yaumal qiyamah Abu Thalib wa huwa yanta'ilu bi na'lain minan nar yagli bihima dimaguhu. Orang yang paling ringan adabnya di neraka adalah Abu Thalib. Dia pakai sendal api, sendalnya saja, jadi apinya cuma di bagian kaki bawah aja. Ya. Dan ternyata otaknya mendidih. Antumnya kalau jalan misalnya di Mekah, di Madinah, kemudian musim panas, tidak pakai sendal, jalan di panas sekali, nggak kuat kita ya. Panas. Atau di aspal lagi panas. Kalau di sini panasnya nggak terlalu, tapi kalau di
Arab Saudi panas sekali ya. Kita lihat sendal, kalau tegel, yang bukan tegel yang putih, tegel yang warna itu panas sekali ya. Kita nggak kuat. Kita jalan sebentar udah melepuh kaki. Gimana kalau pakai sendal api, apalagi api neraka, maka otak mendidih. Maka yang menyebabkan Abu Talib tidak masuk Islam, perlu menyebutkan dia karena ini. Karena teman-teman circle ini bahaya ya. Ibu jangan salah circle ya. Hati-hati. Sebagai wanita salah circle, akhirnya repot ya. Duniawi ya. Malas ngaji. Circle membantah suami ya. Kalau ketemu temannya ibu-ibu yang lain, loh, kamu kok nurut banget sama suami? Jangan begitu, jangan dibodohin sama suami. Nah, ini circle pembantah apa? Suami. Diajarin caranya membantah apa? Suami. Diajarin cara untuk mengambil uang suami. Diajarin gimana untuk duniawi sehingga pikirannya beli yang branded. Salah pergaulan, salah circle. Tadinya pakai kantong plastik mau zuhud, sekarang harus bermerek. Siapa yang ngajarin? Salah circle. Kasihan. Sama bapak juga begitu ya. Salah circle bahaya. Baik, jadi maksud saya ini penting ya. Ketika kita salah lingkungan, maka bahaya. Ya. Maka bahaya. Baik. Maka seorang berusaha ya mencari teman yang baik agar dia tidak terhalang dari apa? Hidayah. Dan kalau kita berteman dengan yang baik, insya Allah dapat keberkahan. Itu teman-teman berkah, majelis berkah ya. Kegiatan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan tentang kisah 3 orang yang berjalan dari Bani Israel, kemudian turun hujan, kemudian mereka masuk goa. Mereka masuk goa untuk berlindung, tahu-tahu turun batu nutupin goa. Akhirnya mereka 3 berdoa. Ternyata mereka 3 orang soleh semuanya. Satu berdoa tentang berbakti sama orang tua, akhirnya batu kebuka dikit pintu gua, tapi belum bisa keluar. Satu lagi berdoa tentang bagaimana dia menjaga dirinya sehingga meninggalkan kemaksiatan karena Allah sehingga terbuka lagi. Yang ketiga tentang amanahnya, bagaimana dia mengembalikan gaji anak buahnya, akhirnya terbuka. Akhirnya mereka keluar. Seandainya 3 orang tersebut, satunya tukang maksiat, enggak terbuka itu pintu gua. Paham? Makanya dengan teman-teman yang sama-sama satu visi, sama-sama berusaha akhirat, orientasi akhirat, itulah circle yang benar, yang akan terbuka bagi kita banyak hidayah. Tapi kalau kita sudah teman, ternyata duniawi banget, yang tidak ingatkan pada akhirat, ingatkan pada duniawi, bahkan buat kita lalai dari agama, selalu ingat dunia. Bahkan yang tadinya kita ikhlas malah diajarin untuk riya, untuk selalu publish, untuk posting, akhirnya kita tersibukkan dengan duniawi. Ini banyak dari hidayah terhalang dari kita. Banyak terhalang dari hidayah dari kita. Maka seorang hati-hati, jangan sampai salah circle. Kalau circle yang buat dia jauh dari Allah, maka tinggalkan circle tersebut. Kalau tidak, akan banyak hidayah yang mental darinya. Ya, karena banyak kalau sudah terkait dengan kepentingan, susah. Salah circle, salah bergaul, masuk dalam bisnis yang enggak benar, sudah. Mau kasih petunjuk kan ada kepentingan di situ, ada kepentingan. Kita bilang sunnahnya kayak gini, enggak ada tutup mata. Kenapa? Ada kemanfaatan dunia didapatin, sehingga akhirnya banyak hidayah mental gara-gara hal tersebut. Tapi di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.